Dan saya sendiri ngalamin beberapa kasus anak-anak nih ya sekolah ataupun mungkin yang usia 30-an, 20-an itu udah mulai kena diabetes. Biasanya itu kan orang-orang awam itu menyenangkan 12 cm lidah. Enak, enak. Okay. Gitu. Tapi dia nggak berpikir bahwa dia mengorbankan 12 meter ususnya. PKS, podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, dan berkah. Lagi sibuk ngapain nih, Mbak? Ya, ini aja sih Pak, paling nanganin yang customer, konsul. Biasa Pak, ngurusin ibu-ibu yang mau program turun naik berat badan atau pengen sehat. Pengen sehat ya, Bu ya? Ini Mbak Diah, saya itu kan beberapa kali ya ke rumah Mbak Diah ya. Dulu beberapa kali juga ada pengajian bareng sama Haji Akur atau ya rapat lah di situ, terus suka dibekelin itu. Saya tuh suka merhatiinnya dibekelin sama Mbak Diah juga. Cuma mungkin Mbak Diah nggak ngeh gitu. Jadi dibekelinnya itu makanan-makanan yang kayaknya buat saya tuh agak asing gitu, Mbak. Ya. Nah, ini apa pola saya sih bacanya kayak gini ya, itu pola hidup sehat. Nah, sejak kapan, betul nggak sih asumsi saya nih Mbak Diah ini penggiat pola hidup sehat? Ya Pak, sebenarnya memang karena basic juga ya kuliahnya di nutrisi. Nutrisi. Nah kemudian tahun berapa itu Bu? Lulusnya aja lah. Lulusnya 95. 95. Oh udah lama banget. Berarti usia udah sekarang jadul ya. Sekarang berapa usia kalau boleh tahu? Jelita, jelang 50 tahun. Oh, Masya Allah, tapi masih terlihat Masya Allah, kayak anak SMA ya, Bu. Ya. Ikhtiar sehat intinya. Jadi memang apakah itu pengaruh dari tadi pola hidup sehat itu? Ya, maksudnya dengan masih kelihatan kayak belum tahu. Sebenarnya pada prinsipnya ketika kita mulai mengkonsumsi makanan sehat itu minimal kan kita kurangin karbohidrat ya. Karbohidrat sederhana dalam artian seperti nasi, gula, tepung-tepungan. Nah itu memberi efek penuaan dini. Jadi gitu. kita harus benar-benar ngatur pola makan sehari itu. Karbohidratnya itu secukupnya, tapi kita fokusnya di protein sama serat, sayur dan buah-buahan. Itu Mbak Diah melakukan pola seperti itu sejak kapan? Apa memang sejak kuliah kah atau setelah lulus kuliah atau gimana itu? Sebenarnya sih kalau basic karena latar belakang ya ibu ya almarhumah. Jadi ibu itu kanker payudara, saya masih SMA. Ada trauma semacam trauma kah atau apa maksudnya karena ibu? Kalau trauma sih tidak, tapi ketika SMA itu ketika ibu memang wafat ya. Itu SMA. SMA, dokternya udah bilang, kebetulan waktu itu kan memang dirawatnya di RSPAD, Rumah Sakit Angkatan Darat ya, karena kan Bapak juga polisi. Udah diklaim sama dokter membawa genetik yang besar. Jadi kita 4 tuh perempuan semua, kakak 1, adik 2. Udah diklaim ini genetiknya 40% anak-anak gitu kan sama dokter. Tapi ketika saya kuliah, saya belajar ternyata justru yang paling besar itu adalah pola makan. Tapi faktor pencetus sakit yang degeneratif, penyakit-penyakit yang tidak menular itu Pak. Pas waktu itu mau kuliah itu emang diniatin tadi mempelajari pola hidup yang dibawa oleh ibu almarhum atau almarhumah atau gimana? Ya memang latar belakangnya salah satu itu karena saya juga senang ya dengan bidang itu dan saya juga pengen tahu sebenarnya ini apa sih pencetusnya gitu kan. Kalau zaman tahun 92 itu penyakit itu masih jarang. 92 itu saya kelas 1 SMA. SMA ya? Saya masuk kuliah sih itu. Baru kuliah. Ibu meninggal kan ibu. Oh tahun 92 itu meninggal. Ya kemudian cepat banget gitu Pak. Kalau kanker itu kan sebenarnya setiap manusia tuh ada. Kita tuh ada semua selnya. Tapi ternyata yang membuat dia tumbuh pesat, dia tidur, atau dia... Maksud setiap manusia itu ada kanker gimana tuh? Ada sel kankernya. Ada. Tapi jadi sebenarnya sel kanker itu adalah sel tubuh kita yang abnormal. Sel kita kan tumbuh terus tuh. Tapi itu diperlukan oleh tubuh nggak sih sebenarnya? Enggak. Jadi sebenarnya memang parasit aja gitu ya? Ya, kayak sel sampah gitu. Tapi dia itu bisa berkembang pesat atau tidaknya tergantung pola makan kita. Selalu pola makan? Ya, pola makan. Jadi makanannya kanker itu adalah lemak, gula, dan tepung. Lemak, gula, dan tepung ya. Nasi masuk ke karbo. Nasi itu kan masuknya kan ke karbohidrat sederhana. Lu kalau boleh bukan berarti nggak boleh makan nasi, boleh tapi terukur.
Nah, ukurannya tuh gimana tuh Mbak Diah? Apa memang ada ukurannya sendiri kah? Ataukah dikira-kira aja gitu? Nggak bisa. Sebenarnya kalau misalnya makan yang sehat itu, piring itu dibagi 3. Bagi 3. Sepertiganya itu karbohidrat kompleks dari sayuran. Sepertiganya itu biji-bijian, gandum atau kacang-kacangan masuk situ. Sisanya protein. Itu satu porsi gitu. Ya, satu porsi ketika kita makan. Ya, tapi kalau kita misalnya berpikir karbohidrat kan berarti nasi itu karbohidrat. Tapi dia sederhana. Betul. Sedangkan sayuran itu kompleks. Bedanya itu adalah di proses pencernaannya. Jadi kalau kita nasi cepet banget jadi gula darah. Karena kan kalau orang yang diabetes ketika dia makan nasi pasti gulanya naik. Nah, kita ngakalinnya di situ Pak. Paling nasinya itu hanya sepertiga lagi dari sepertiga itu. Tapi seringnya kan orang Indonesia berapa? Ya, besar, saya kan? masih 3 kali makan nasi. Porsinya itu nasinya lebih banyak dibanding protein. Jadi seringnya risiko terhadap diabetes. Gulanya meningkat. Ini warning nggak sih Mbak Diah buat, maksudnya kita di zaman sekarang ini kan yang instan-instan itu di mana-mana ya. Maksudnya warning nggak buat orang-orang kayak saya nih kayak gitu yang makan nasinya 3 kali sehari kayak gitu. Warning banget Pak. Apalagi gini loh Pak. Zaman dulu mungkin orang berpikir kalau orang zaman dulu kan makannya nasi. Tapi kan kalau dipikir aktivitas mereka berat. Nah, kalau makan nasi, dia bertani, itu jalan kan, jalan terus membajak sawah, aktivitas yang benar-benar perlu energi yang besar kan. Jadi dia mengolah juga lebih jadi cepat ya. Jadi ketika makan nasi itu dibakar. Tapi beda dengan kita orang-orang yang modern nih ya Pak ya, makannya banyak, ternyata aktivitasnya hanya di belakang meja, kemudian nggak jalan kaki, nyetir ataupun naik motor. Dan yang pasti aktivitasnya benar-benar kurang gitu. Jadi tidak semua ditimbun, ditimbun. Akhirnya menjadi lemak-lemak yang berlebih di tubuh. Itu nasinya saya dengar ya, saya dengar di beberapa kali potongan-potongan video kecil dari Dr. Jadul Akbar. Nasi itu pertama dianjurkan nasi merah kayak gitu ya. Kemudian lebih baik tidak dimakan setelah jam 5 sore. Itu bagaimana Mbak Diah ini? Kalau nasi merah itu bedanya dengan nasi putih adalah secara serat kan lebih tinggi. Kemudian indeks glikemiknya juga lebih rendah. Mungkin Pak Saad asing nih dengan indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu adalah kecepatan suatu makanan menaikkan gula darah. Jadi misalnya, jadi tetap si nasi merah juga sebenarnya nasi merah juga ada kayak bisa, gitu, cuma itunya tapi sedikit lebih lambat dibanding nasi putih. Kalau nasi putih itu skalanya dia indeks glikemiknya tinggi, jadi masuknya sekitar 80 lah ya skalanya. Nasi merah tuh 50. Tapi kita punya banyak persoalan begini, misalnya kalau gua belum makan nasi nih pagi gitu, belum makan gitu, Mbak. Walaupun mitos tadi sebenarnya. Mitos ya. Mitos. Jadi dulu juga sempat gitu. Pak Arief kan orang Jawa juga ya. Biasanya orang Jawa itu kayak gitu. Kalau belum makan nasi itu kayak belum makan. Tapi setelah kesini-sini bertambah umur, kemudian kan semakin kita bertambah umur, metabolisme kita kan melambat. Kalau metabolisme kita melambat, berarti apa yang kita makan itu perlu waktu lebih lama untuk dicerna. Gitu. Kemudian kalau kita aktivitasnya kurang, nggak gerak, ditimbunlah jadi lemak. Makanya sekarang udah mulai Pak, jadi ngerem pagi itu kita nggak perlu karbo. Nggak perlu karbo sederhana maksudnya. Nasi itu. Kenapa? Jadi kalau nggak sederhana, maksudnya karbo yang tidak sederhana apakah? Yang kompleks. Nah, itu seperti kacang-kacangan, gandum, sayur, buah. Itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita kan tidur dari jam 9 atau jam 10 malam lah ya. Kemudian bangun subuh. Itu kan kosong. Jadi sebenarnya jam 5 sampai jam 7 itu adalah fase pembuangan. Itu namanya kerja pencernaan. Harusnya maaf ya buang air besar di situ. Jadi nggak perlu makan besar. Di situ kita harus bantu dengan asupan serat yang cukup. Makanya kadang orang-orang kita tuh belum terbiasa makan sayur atau buah, pasti keluhannya nanti perutnya mules. Padahal itu bagus supaya kita bersihin. Tapi kan gini Mbak, ya maksudnya saya pribadi ya, maksudnya saya dapat insight bahwa makan sehat seperti itu mahal kayak gitu dibandingkan misalnya untuk sarapan kita cukup ngeluarin 10.000 ke depan rumah
bisa nasi beli uduk bubur, iya nasi uduk atau apa. Nah itu gimana sih Mbak? Misalnya ya apakah ini cuma paradigma saja kah bahwa hidup sehat itu mahal atau gimana tuh Mbak Dia? Sebenarnya sih ya kembali lagi ke mindset ya Pak ya. Hidup sehat itu bisa murah asal kita bisa setting. Kita nggak perlu buah-buah yang mahal. Misalnya pepaya, kemudian sayurnya itu ya sayur-sayur yang ada di sekeliling yang murah kan masih banyak gitu ya. Tapi Mbak Dia jujur nih, ribet nggak sih nyiapin pola hidup sehat kayak gitu? Enggak sih Pak. Enggak. Kalau kita karena mindset kita pengen sehat, kita upayakan. Enggak lah, misalnya kayak gini. Malah ribetan itu loh, makan biasa. Kalau misalnya suruh masak sendiri, coba apa bapak yang siapin nasi goreng kan? Nasi digoreng lagi itu perlu waktu. Padahal kalau cuma buah sayur, cuma dikupas, direbus sebentar, dikukus lah yang bagus ya dikukus. Tapi kan cara mendapatkannya juga kita berbeda, Mbak. Misalnya mau dapetin buah ya, kita nggak setiap hari berapa persen lah. Saya pikir masih lebih banyak rumah di Indonesia ini atau di Purwakarta lah ya, yang nggak bisa nyiapin buah-buahan setiap hari kayak gitu. Atau itu mungkin saya saja ya, maksudnya saya nggak tahu nih gimana. Bisa Pak, kalau misalnya kita tadi ya udah rubah mindset, kita pengen lebih sehat, insya Allah dengan cara yang mudah pun bisa. Kalau saya kan misalnya hari ini udah misalnya pesan nih sama tukang sayur pepaya, pisang, terus sebenarnya kalau misalnya kita mau sempurna ya 7 warna harusnya, tapi nggak mungkin kan setiap hari bisa terhidang 7 warna, nanti kembali lagi jadi mahal kan. Akhirnya kita coba yang sederhana dulu. Tapi yang itu pun yang sederhana itu maksudnya begini, punten Mbak Dia ya, maksudnya kayak gini, kita bikin nasi goreng. Saya baru dengar kemarin itu Dr. Jadwal Akbar, jangan makan nasi goreng pagi-pagi katanya ya. Nah, kita bikin nasi goreng buat sekeluarga. Sedangkan kalau misalnya kita beli buah-buahan, misalnya tadi minimal pepaya sama pisang ya, itu kalau misalnya ada 4 orang anggota keluarga, kan kalau diakumulasi jadi banyak juga Mbak. Nah itu gimana Mbak Dia? Secara jumlah maksudnya? Ya secara nominal lah kayak gitu. Ya memang sih kalau berpikir biaya pasti ada yang ekstra ya. Tapi kan kita sebenarnya menabung Pak. Investasi sehat ibarat ya. Oke kita praktis misalnya nasi goreng biasanya kan nasi kemarin ya. Nasi kemarin sisa terus dikasih minyak. Masih itu kan udah karbo sederhana. Kemudian ditambah dengan minyak digoreng itu udah banyak. Berlebih lah ya. Dan pagi itu belum siap pencernaan kita untuk mencerna itu. Tapi kalau ada orang yang lemas, kalau belum sarapan itu gimana tuh Mbak? Itu sih mitos dan kembali mindset sih memang. Tapi mitosnya ini yang masif gitu Mbak. Kebayangin misalnya di antara 10 rumah di satu RT itu mungkin 9-nya tetap harus makan pagi. Untuk merubah hal-hal seperti itu memang perlu waktu sih Pak. Jadi kadang kalau saya biasanya pada udah datang kan udah pada penyakit nih, udah punya keluhan gitu ya. Yaudah kalau mau diperbaiki, tapi kamu kuatin dulu why-nya gitu ibaratnya. Why-nya itu kan mengapa saya harus merubah seperti ini gitu. Jadi kalau kita emang pengen sehat ya emang diikhtiarkan gitu. Harus maksain ya berarti ya. Karena kadang kita tuh berpola seperti yang orang tua kita ajarkan kan. Iya gitu. betul. Tapi kembali lagi seperti saya jelaskan. Zamannya tadi berubah gitu ya. Pola hidup kan berubah, pola gerak berubah. Jadi kalau kita mau seperti orang dulu tuh makan nasi, makan berat singkong ya Pak ya. Misalnya orang-orang zaman dulu kan singkong itu kan karbo juga, karbohidrat. Nasi geraknya juga harus aktif gitu. Sementara kalau kita sekarang kan jarang lah gerak. Seharusnya kan jalan itu 10.000 langkah sehari. Tapi nyatanya kita seminggu 3 kali aja untuk olahraga kan sulit kalau nggak dipaksain gitu. Apalagi bapak-bapak kan udah harus buru-buru ke kantor, di depan meja gitu kan. Akhirnya yang banyak sekarang bapak-bapak tuh hampir punya keluhan wasir karena banyak duduk, kurang serat. Nah itu Pak. Udah. Mbak Dia pernah nggak Mbak Dia dalam rumah tangga ya, rumah tangga sendiri maksudnya sekarang mengalami fase di mana pola hidup biasa itu ya seperti tadi sarapan bisa bubur, lontong atau kupat tahu. Kemudian sekarang di fase pola hidup sehat. Nah, Mbak Dia pernah nggak mengalami hal itu dengan keluarga? Atau memang sejak awal menikah? Ngalamin sih Pak, berproses sebenarnya. Karena biasanya tuh ke anak-anak ya, anak-anak kan nggak mungkin lah langsung bisa
nurut nih, misalnya sayur, buah. Tapi kalau saya nggak apa-apa kalau anak-anak, karena dia kan geraknya lebih banyak daripada kita orang dewasa. Jadi kita utamain yang udah dewasa ini. Tapi biasanya anak-anak udah tahu kok pagi itu dia harus minum apa. Misalnya minum air putih hangat, kemudian buah harus masuk. Tapi kadang ada yang buru-buru, tetap juga bawa nasi sih Pak, makan nasi. Tapi kan kalau saya lihat dia aktivitasnya banyak gitu, nggak masalah sih. Saya balik lagi ke soal ini ya, biaya ya, living cost orang Purwakarta lah kayak gitu tadi. Kalau menurut Mbak Diah itu selisihnya berapa sih Mbak Diah? Kalau misalnya kita hidup biasa normal ya, hidup normal itu ya kayak saya lah, makan mie instan segala macam, makan gorengan. Nah, dibanding dengan kan tetap ya satu dan lain hal kita harus makan, gitu, harus mengonsumsi. Nah itu perbandingannya bagaimana Mbak Diah? Signifikan nggak sih gitu? Biaya lah, iya. Living cost kita gimana nih? Iya sih Pak, kalau misalnya dihitung ya, biasanya nih orang-orang awam lah ya, misalnya nasi uduk 10.000 misalnya pagi. Terus siang nasi lengkap lah, misalnya nasi Padang tuh 15.000 lah ya. Kemudian malam juga biasanya makan lagi kan. Betul. Ya misalnya dihitung 50.000 lah ya. Per orang ya. 50.000. Memang kalau untuk pola hidup sehat agak lebih mahal, tapi sebenarnya kita menabung kesehatan kita jangka panjang. Karena gini Pak, kalau kita bertahan dengan pola yang tadi ya, yang biasa itu ya, yang makan-makan sehari-hari, yang mungkin kita nggak berpikir efek ke depan ya. Biasanya itu kan orang-orang awam itu menyenangkan 12 cm lidah. Enak, enak gitu. Tapi dia nggak berpikir bahwa dia mengorbankan 12 meter ususnya. Gitu. Gitu Pak. Jadi kenapa kita berpola hidup sehat? Karena kita investasi untuk jangka panjang. Tapi ketika nanti udah sakit, pasti kan dicari cara, yang penting gue sembuh nih ibaratnya gitu kan. Pengen sembuh apapun, berapapun biayanya dikeluarkan. Padahal itu sebenarnya cost-nya lebih besar. Dan saya sendiri ngalamin beberapa kasus anak-anak nih ya sekolah, ataupun mungkin yang usia 30-an, 20-an itu udah mulai kena diabetes. 20 ya? Dia anak-anak juga ada. Karena apa? Jajanannya itu ya minuman yang siap saji, yang manis, kemudian juga makanan yang tinggi-tinggi karbo itu kan akhirnya gula darah melonjak, naik turun, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya pankreasnya nggak kuat. Mbak Diah, berarti kalau saya boleh tanya, Mbak Diah ini tahu nggak sih sama keluarga ya, atau Mbak Diah pribadi lah ya, tahu nggak sih beberapa keajaiban di dunia ini? Salah satunya adalah makan mie instan sore hari ketika hujan, Mbak. Tahu nggak nikmatnya itu kayak gitu, Mbak? Iya sih Pak, kalau kebayangin nikmat pasti nikmat ya. Dingin terus kita anget-anget itu kan itu nggak ada bandingan, apalagi kalau pakai cabai rawit gitu. Pakai cabai rawit. Cuman emang saya karena udah lama berpola hidup sehat, saya hampir lama banget Pak nggak makan mie instan. Sudah berapa tahun kira-kira Mbak Diah? Ya kalau bener-bener konsennya itu saya mulai 2012. 2012. Berarti udah fokus banget. Lebih dari 10 tahun ya? Iya, udah fokus banget. Karena pas kelahiran anak yang keempat, terus 2 tahun, udah mulai ngerasa nggak enak tuh badan kan. Udah umur 39, tapi sementara kita kan harus punya tanggung jawab ya. Mendidik anak-anak, juga keluarga, suami juga. Kita kalau berpola hidup sehat kan harus mulai dari ibu. Ya, mulai dari ibunya. Kalau ibunya udah punya pengetahuan yang bagus, memberi makan ke anak-anak juga insya Allah yang terbaik. Tapi sebenarnya kita bukan nyiksa Pak, tapi kita memberi bekal itu dari yang saya bilang investasi sehat jangka panjang. Tapi keluarga nggak makan mie instan juga, Bro? Saya nggak nyetokin. Tapi kalau suatu ketika mereka mau, boleh. Tapi mereka harus makan lagi seminggu, minimal seminggu. Seminggu lagi jaraknya. Karena sebenarnya mie instan itu kan kalau kita lihat dari tepung. Tepung itu kan sifatnya gluten. Gluten itu sama yang tadi saya bilang. Dia makanan sel kanker. Tapi betul nggak sih itu ada katanya kalau saya Google itu ada lilinnya segala macam, itu gimana? Kalau lilin wallahu alam ya Pak. Tapi yang sudah pasti kalau kita lihat baca komposisi satu makanan itu kita harus sudah tahu Pak. Harus ada pengetahuan di situ. Kita baca komposisinya itu biasanya ada pengawet, penambah rasa, kemudian pewarna, dan itu semua kimia. Mbak Diah, saya tuh makan mie instan, saya ingat ya, makan mie instan pertama kali itu saya tahun 82-an, 83 lah. Waktu saya masih udah SD itu, saya udah SD. Saya usia 5 tahun. Dan sejak itu sampai sekarang
kayaknya saya belum pernah baca ingredients mie instan itu apa saja kayak gitu kayaknya. Atau saya nggak tahu apakah saya sendirian nih kayak begitu kah itu. Sebenarnya kita suka lalainya di situ. Jadi mungkin belum sampai ya pengetahuannya. Padahal kita terpenting Pak tahu isinya apa sih yang kita makan gitu. Ternyata minim gizi, tinggi garam, kurang serat, dan itu kalorinya kan tinggi. Tapi kalau gini Mbak Dia, apa itu sebagai solusi dari lapar yang sangat akut, misalnya kan perlu itu menurut Mbak Dia gimana tuh? Tetap aja ya, nggak masuk hitungan ya? Kadang lapar ya Pak, lapar itu belum tentu kita harus makan. Cukup minum bisa air putih atau buah. Tapi kadang kita suka ya tadi nyenengin lidah itu 12 cm. Tapi Mbak Dia sendiri suka nggak sih makan bakso, mie ayam? Oh, saya udah enggak Pak. Enggak. Saya dulu emang pencinta bakso. Gorengan itu udah pasti enggak ya? Iya, karena dulu kan belum tahu ya. Misalnya di perjalanan pusing, ya saya cari cuma panas-panas doang. Ya. Pak Arif tahu banget. Kalau misalnya jalan, mas berhenti dulu cari bakso atau apa. Tapi setelah saya tahu, ya kan 12 tahun terakhir kan saya udah konsen tuh ya, pola makan sehat. Saya hindarin karena sebenarnya bakso itu dagingnya sedikit, banyak tepungnya, banyak zat tambahannya. Suatu ketika adik saya tuh yang bungsu, dia anak orang farmasi kebetulan, dia pengen usaha bakso Pak, bakso mie ayam gitu ya. Terus ke tukang yang suka giling-giling. Terus ternyata Mbak itu ditambahin zat pengenyal, terus zat apa aja pokoknya yang sifatnya nggak aman gitu buat tubuh kita. Tapi kan banyak juga tukang bakso yang bikin baksonya sendiri. Gitu. Itu ada, tapi secara kandungan gizinya tuh tetap aja tetap kurang dari dagingnya sedikit. Saya menerima informasi seperti ini sebenarnya bukan hanya sekali ya tentang pola hidup sehat, tapi buat saya itu masih ribet gitu Mbak Dia itu gimana sih cara memperbaiki kita gitu. Mesti mulai kalau kita mau hidup menerapkan pola hidup sehat itu mulainya dari mana dulu sih Mbak? Pertama ya itu tadi Pak, mindset kita dulu benerin. Mindset ya di sini ya. Kita di mindset dulu di gini. Pertama jangan sarapan gitu. Bukan jangan sarapan, justru kita harus sarapan. Sarapan itu penting karena apa? Kita perlu energi. Maksudnya jangan sarapan nasi atau karbo gitu ya? Sarapan karbo yang berat. Bahkan kalau Dr. Zaidul Akbar kan cuma tempe, kurma sama madu gitu ya. Kalau buat saya tempe yang nyari yang benar-benar organik susah Pak. Saya kalau ketemu sama tukang tempe, tukang tahu saya tanya, Mang ini kedelainya impor atau lokal gitu? Ibu nggak ada Bu lokal karena semua impor. Masih mending itu tukang sayurnya masih jawab. Banyak tidak mendelik banyak, apa nanya. Kalau saya sih alhamdulillah kalau ketemu pasti saya tanya gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, ternyata memang mereka juga kesulitan dapat bahan yang lokal yang lebih aman. Jadi sebenarnya Pak ketika kedelainya impor itu sudah mengalami rekayasa genetik. Nah itu yang berbahaya. Jadi rekayasa genetik itu ada tambahan-tambahan yang kita nggak tahu tuh zat-zatnya apa, tapi nggak nyaman buat tubuh, nggak aman gitu. Kayak sayur-sayur, buah itu kalau yang nggak ada bijinya justru nggak aman. Karena udah pasti rekayasa genetik. Yang aman, yang ada bijinya. Gitu. Baik Mbak, yang paling sederhana tuh ya, yang bisa kita lakukan beginner lah ya, itu pemula ini. Kalau mau tadi mulai pola hidup sederhana itu bisa nggak dirunut Mbak? Misalnya pagi, siang, ini kan berarti ke makanan ya, bukan ke yang lain-lainnya dulu. Itu gimana Mbak Dia? Ini ada tips yang paling sederhana dan mudah buat kita nih ininya. Pertama yang pasti pagi tuh ya. Pagi gimana? Harus ada serat. Buah sayur. Proteinnya tuh gampang kok, telur bisa, telur rebus. Tapi kalau buahnya kira-kira buah apa tadi, pepaya atau pisang? Yang atau lokal gimana? aja, kan Bapak tadi nggak mau mahal kan? Ya bukan nggak mau mahal, nggak ada duitnya gitu bahkan. Kalau mahal kan bisa. Kalau ada duitnya nggak masalah. Bisa anggur, bisa apel, bisa kelengkeng atau buah macam-macam lah. Sebenarnya buah tuh enak banget Pak kalau kita udah suka ya. Tapi kalau kita mau cari yang lebih terjangkau, ekonomis ya itu lokal. Pepaya. Saya kebetulan di Koba itu di rumah ada pohon pepaya numbuh sendiri, pepaya Bangkok Pak. Seneng banget, rasanya terenak dibanding yang kita beli-beli. Jadi udah dapat petik. Pisang bisa cari yang Ambon Lumut itu kan murah, paling sesisir 15.000, isinya udah banyak. Kemudian bisa sayur, bisa kangkung, wortel, bayam, gimana kita lah ya, nggak perlu mahal. Kalau mau mahal ada kale itu Pak, tapi dia sekilo aja 80.000, tapi juga susah. Nah ngapain ya cari yang susah kan, cari yang mudah. Tapi kita masih bisa makan nasi siangnya Pak, jadi nggak usah khawatir akan kelaparan. Itu tetap tapi masih diukur nasinya atau gimana Mbak? Nggak masalah. Kalau mau sekepel nasinya seperti yang standar makanan fast food gitu ya. Sekepel itu 200 gram. Nanti ayam ikannya bisa lah
seperempat gitu ya, 250 gram, terus tambah sayur. Air putih cukup. Nanti malam kalau tadi Bapak bilang nggak boleh lebih dari jam 5 itu benar. Karena makanan kita diproses tuh 6 jam. Kalau kita makan misalnya melewati jam 7 saja ya. Jam 7, jam 8, kita jam 10 kan udah tidur ya. Nanti organ pencernaan masih bekerja sementara kita udah tidur. Asik. Jadi itu kalau malam itu makan nasi lagi atau gimana? Maksudnya karbohidrat bolehkah? Boleh, asal tidak berlebihan. Kalau mau turun berat badan lah ya misalnya, berarti kan kita harus defisit kalori. Nah, defisit kalorinya kita ngurangin nasi diganti dengan sayur. Misalnya brokoli kukus, wortel kukus, atau labu siam mini lah, itu kan terjangkau harganya. Terus sayurnya, proteinnya tuh dari tempe tahu boleh. Nggak harus daging ayam ikan, nggak harus. Yang penting kecukupan. Tapi kalau jadi vegan itu dianjurkan nggak, Mbak Diah? Kalau vegan nggak dianjurkan, karena apa? Kita tetap perlu lemak. Lemaknya dalam hal lemak baik. Lemak baik itu hanya ada di protein hewani. Nggak bisa digantikan ya? Nggak bisa. Memang ada yang nyaman, tapi tetap aja harus seimbang kan. Kalau rasa kan misalnya daging sapi bisa digantikan sama jamur. Ya. Sama ya, tapi kalau dari kandungan gizi, protein karena beda. Ada asam amino, itu kan dari protein, itu hanya ada di hewani. Ada sih di nabati, tapi sedikit sekali gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh udah ciptakan, semua tuh ada manfaatnya. Tinggal gimana kita ngatur proporsionalnya, terus jumlahnya gitu Pak. Masya Allah, ini sore hari ini kita dapatin banyak ilmu nih Mbak Diah ya. Sebenarnya saya pengen, ya, Pak, amin. Saya sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi nih, nanyain kita kalau ada ini, kalau Mbak Diah nggak berkenan kita lanjutkan lagi. Mbak Diah, terima kasih sudah datang di podcast kami. Intinya semoga bermanfaat dan tidak kapok. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.